UPT Pantikarya Karanganyar adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah struktur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dimiliki Pemerintahan Kota Yogyakarta. Berawal dari 84 hingga tahun 2006 saat gempa itu akan dilakukan yang namanya pembangunan. Nah, setelah pembangunan dari pemerintah provinsi menyerahkan kepada pemerintah kota. Itu tahun 2008 berdasarkan dari serah terima baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kota Yogyakarta. Maka dinamakan dengan Panti Karya. Dalam hal ini yang dulunya terkenal dengan Panti Penaungan. Visinya adalah meningkatnya kesejahteraan sosial serta kepedulian dan ketahanan masyarakat terlantar di Kota Yogyakarta. Misinya adalah meningkatkan dari ketahanan sosial, kemudian meningkatnya kepedulian masyarakat terlantar di Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan Jogja Istimewa sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dari pemerintah Kota Yogyakarta. Yang keduanya, melakukan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, yaitu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat kepada masyarakat terlantar di Kota Yogyakarta dengan semboyan Segoro Amarta. Jumlah pegawai Pantikarya ada PNS itu ada 7, kemudian yang Naban ada 6, kemudian ada beberapa tenaga teknis yang ada di kami, tenaga teknis UPT Pantikarya ataupun yang outsourcing. Kami di sini dengan jumlah tenaga adalah 28 orang. Ada di kami ada fungsional peksos atau pekerja sosial. Di sini yang membidangi bagaimana dari identifikasi klien sampai nanti kita bisa memberikan solusinya. Fasilitas yang di Pantikarya tahun 2014 adalah yang pertama kita penanganan kepada gelandangan dan pengemis serta orang terlantar di bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini adalah kita melayani kesehatan baik itu yang bersifat dalam pelayanan di rawat jalan maupun yang merawat inap di Pantikarya. Yang kedua adalah bagaimana pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis yang bersifat psikotik. Psikotik di sini adalah gelandangan pengemis yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini kita melakukan pelayanan yaitu dengan pelaksanaan perawatan, kemudian rujukan. Rujukan kita lakukan adalah baik itu yang ke dalam kota, itu kita rujuk di Rumah Sakit Kota Yogyakarta bersama dengan dokter spesialis jiwa di sana. Terus kemudian kalau yang kita bersifat tidak bisa di kota adalah kita kirimkan ke Rumah Sakit Jiwa Suroyo Magelang. Kemudian yang selanjutnya adalah di pelayanan ada di Pantikarya, yaitu melakukan pemberdayaan klien. Yang pelaksanaan di internal adalah yang pertama, memberdayakan kepada klien itu sendiri untuk bisa memahami dirinya, terutama adalah untuk kebersihan dan pola hidup. Yang kedua adalah untuk pertanian. Pertanian kita di belakang, di halaman belakang kita sudah sediakan lahan dan kemudian mereka bersama-sama dengan tim pemberdayaan melakukan baik itu bercocok tanam, kemudian merawat dari tanaman-tanaman tersebut. Yang keduanya itu untuk keterampilan, kita juga arahkan dan kita sediakan dari tenaga teknis yang telah kita kontrak, yaitu adalah untuk pemberdayaan keterampilan. Di sini adalah bagaimana klien mampu membuat suatu kerajinan atau yang
yang selama ini kita lakukan adalah baik itu berasal dari rotan, kemudian dari sapu lidi dan keset, serta tata cara menjahit. Yang bisa tinggal di sini adalah semua dari gelandangan tahun pengemis, yang dalam kategorinya adalah yang pertama karena hasil razia dari polisi Pamong Praja, terus kemudian kiriman atau yang memasukkan adalah baik itu TKSK maupun IPSM, yang artinya dari lembaga swasta, dari lembaga swadaya masyarakat boleh bisa memasukkan. Bagi klien yang ada di sini, yang paling banyak adalah usia produktif, yang artinya didominasi oleh usia-usia di atas 20 tahun. Sehingga kami memang gelandangan pengemis itu bersifatnya adalah mereka mungkin dari kajian ekonomi, sehingga yang gelandangan pengemis yang di jalanan itu semua bisa masuk di sini. Tetapi kami banyak penampungan itu paling tidak minimal 3 hari. Tujuan yang dicapai pertama adalah menurunkan angka kemiskinan di kota Yogyakarta khususnya, kemudian di provinsi pada umumnya. Yang keduanya, menurunkan angka PMKS di kota Yogyakarta. Yang ketiganya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di gelandangan dan pengemis ini adalah dengan memanusiakan manusia. Saya berharap keberadaan UPT Panti Karya ini terus dengan semangat melaksanakan tadi upaya Segoro Amarto agar masyarakat Yogyakarta tidak lagi ada yang berada di tengah jalan melakukan aktivitas sebagai gelandangan dan pengemis. Kami siap melaksanakan beberapa program bersinergi dengan pemerintah daerah Daerah Yogyakarta untuk memberikan pendampingan agar para gepeng ini tidak berada di tengah-tengah kota, tetapi mereka bisa menjadi bagian aktif dari sebuah proses pembangunan yang pada akhirnya adalah pembangunan yang mensejahterakan masyarakatnya.